Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini, di pagi hari ini, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan sholat fardu subuh, saya akan menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita, yakni azab yang besar bagi oknum yang menghalangi, merobohkan dan membakar masjid. Ketahuilah bahwa masjid adalah rumah Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan istimewa. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat para hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa merendahkan diri di hadapannya dengan bersujud melalui salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid itu kepunyaan Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menyeru kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Jin, yaitu ayat yang ke-19 dihitung dengan basmalah. Begitu juga hal yang senada menyampaikan masjid adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam hadis, yakni yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah Ta'ala, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Hal ini terdapat di dalam hadis yaitu Sahih Muslim. Bahkan guna mendapatkan petunjuk ilahi, sudah seharusnya kita memakmurkan masjid sebagai rumah ilahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakah wa lam yahsha ilallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan yang mendirikan salat
membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hal ini terdapat di dalam Quran Surat Taubah ayat yang ke-18. Oleh karenanya, para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jangan sekali-kali menjadi orang yang menghalangi orang lain ke masjid, menghalangi pembangunan masjid, apalagi menjadi orang yang merusak masjid, orang yang merobohkan masjid, bahkan sampai membakar masjid. Itu adalah tindakan zalim, itu adalah perbuatan paling lalim, dan akan mendapatkan siksaan yang berat dan azab yang besar dari Allah Ta'ala. Simak dan dengarkan firman Allah Ta'ala berikut ini. Wa man ajlamu mimman mana masajidallah ayyuzkara fi asmuhu wa sa'a fi harabiha ulaika ma kana lahum ayyadahuluha illa khaifin lahum fid dunya hizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Artinya, dan siapakah yang lebih aniaya dari orang yang menghalangi namanya disebut di dalam masjid-masjid Allah dan berupaya merobohkannya. Mereka itu tidak layak masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut. Bagi mereka ada kehinaan di dunia dan bagi mereka azab yang besar di akhirat. Saya ulangi, ya, orang yang merobohkan masjid, mereka akan mendapat hukuman, yakni bagi mereka ada kehinaan di dunia dan bagi mereka ada azab yang besar di akhirat. Hal ini ada di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 115 yang dihitung dengan basmalah. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jelas, terang, bahwa ayat ini merupakan kecaman keras terhadap mereka yang membawa perbedaan agama mereka sampai ke titik runcing. Sehingga malahan tidak segan-segan dia merusak atau menodai tempat-tempat beribadah milik agama-agama lain. Mereka menghalang-halangi orang menyembah Tuhan di tempat-tempat suci mereka sendiri, dan malahan bertindak begitu jauh, hingga menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Tindakan kekerasan demikian di sini dicela dengan kata-kata keras, dan di samping itu ditekankan ajaran toleransi dan berpandangan luas. Al-Quran mengakui adanya kebebasan dan hak yang tidak dibatasi bagi semua orang untuk menyembah Tuhan di tempat ibadah. Sebab kuil, gereja, atau masjid adalah tempat yang dibuat untuk beribadah kepada Tuhan. Sedangkan orang yang menghalangi orang lain beribadah kepada Tuhan dalam tempat itu, pada hakikatnya telah membantu menghancurkan dan kebinasaan tempat tersebut. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari dengarkan sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa agama Islam, yakni ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Artinya,
Belahan bumi yang paling Allah Ta'ala cintai adalah masjid-masjidnya. Belahan bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Sedangkan belahan bumi yang paling Allah Ta'ala benci ialah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sayangilah diri Anda. Sayangilah diri Anda dan berpikir dengan baik-baik. Apa yang kelak akan Anda katakan di hadapan Allah Ta'ala Sang Halik bila ditanya tentang perbuatan Anda menghalang-halangi orang yang akan pergi ke masjid dan mencegah mereka yang hendak mendirikan masjid sebagai rumah Allah Ta'ala. Apa yang akan Anda jawab tatkala di hadapan Allah Ta'ala ditanya, mengapa masjid sebagai rumah ilahi Anda robohkan, bahkan Anda bakar? Bertobatlah, bertobatlah hai orang-orang yang menghalangi insan yang pergi ke masjid. Mohon ampunlah pada ilahi kalian yang merobohkan dan membakar masjid. Jangan nanti menyesal, yakni kalian akan mendapatkan azab ilahi. Jangan sampai kalian ditanam di neraka yang paling bawah sekali. Terakhir, semoga dengan ini kita semua sadar dan terhindar dari hal yang sangat mengerikan dan buruk ini. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah yang dapat disampaikan berkenaan dengan azab yang besar bagi oknum yang menghalangi insan yang merobohkan masjid dan bahkan membakar masjid. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.